Kisah Raja Filipus yang kedua, ayah Alexandros Agung. Prolog. Di bawah langit Pella. Di kota Pella yang berdinding batu pucat, lahirlah seorang bayi laki-laki dari dinasti Argead. Bayi itu diberi nama Filipos, pecinta kuda atau yang menyayangi kuda. Tak ada yang tahu bahwa bayi mungil ini kelak akan menjadi tokoh yang mengubah wajah Yunani, menyatukan negeri-negeri yang selama berabad-abad saling bertikai, dan menjadi ayah dari seorang penakluk terbesar dalam sejarah, Alexandros. Masa kecilnya berlalu di tengah hiruk-pikuk istana Makedonia, penuh diplomasi, intrik dan ancaman dari luar maupun dalam. Sejak usia balita ia telah melihat betapa rapuhnya sebuah kerajaan, betapa mudahnya kekuasaan runtuh jika pemimpinnya lemah, dan di dalam hatinya yang kecil mulai tumbuh tekad, ia tidak akan menjadi raja yang lemah. Bagian 1, masa kecil dalam bayangan musuh. Ketika Filipus masih kanak-kanak, Makedonia dikelilingi musuh, suku-suku Iliria di barat, Trakia di timur, dan Athena yang selalu ingin mencampuri urusan Makedonia. Bahkan keluarga kerajaan sendiri dipenuhi keserakahan. Pada masa remajanya, Filipus dijadikan sandera politik di Thebes. Namun inilah salah satu berkah tersembunyi dalam hidupnya. Di sana ia belajar dari para jenderal besar Yunani, terutama Epaminondas, arsitek kemenangan Thebes atas Sparta. Di kota itu ia mempelajari taktik tempur yang revolusioner, cara membentuk pasukan infanteri yang disiplin, dan strategi untuk mematahkan dominasi musuh lebih besar. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Makedonia bukan sebagai anak hilang, melainkan sebagai pemuda yang mengerti seni perang dan pemerintahan. Bagian 2, naik takhta di zaman kegelapan. Ketika kakaknya, Raja Perdikas, tewas, Makedonia jatuh ke dalam kekacauan. Para musuh menyerbu dari segala arah. Keluarga bangsawan ingin merebut takhta dan rakyat ketakutan. Pada tahun 359 sebelum Masehi, tahun 359 SM, Filipus yang masih sangat muda diangkat menjadi wali bagi keponakannya yang masih kecil. Namun kondisi negara terlalu gawat, tak ada waktu untuk percobaan kekuasaan. Rakyat dan pasukan sepakat mengangkat Filipus sebagai raja. Sejak hari pertama ia memerintah, Filipus tahu bahwa Makedonia harus dibangun ulang dari dasar. Bagian 3, membangun tameng baru Makedonia. Langkah pertama Filipus adalah mereformasi militer. Ia menciptakan sesuatu yang kelak menjadi legenda, Phalanx Makedonia. Dengan tombak panjang yang disebut sarissa, lebih panjang dari tombak Yunani manapun, phalanx. Filipus menjadi dinding bergerak yang hampir tak tertembus. Selain itu ia melatih prajurit tanpa henti, membentuk pasukan kavaleri elite yang disebut companion cavalry, mempersenjatai rakyat jelata agar punya harga diri, dan mendisiplinkan semua pasukan dengan aturan keras. Makedonia yang semula disangka bangsa kasar dari utara kini berubah menjadi mesin perang paling modern di dunia Yunani. Dan mesin perang itu berada di tangan seorang ahli taktik yang cerdas, berani dan kadang kejam, Filipus. Bagian 4, menghancurkan musuh, mengamankan Makedonia. Filipus bergerak cepat, Iliria ditaklukkan, Thrakia ditundukkan. Negeri-negeri kecil yang dulu menghina Makedonia kini justru mengirim utusan untuk meminta perdamaian. Di selatan, kota-kota Yunani mulai cemas melihat kebangkitan Makedonia. Namun Filipus tidak hanya mengandalkan pedang, ia juga ahli diplomasi. Ia menikah berkali-kali demi membangun aliansi politik. Ia menyuap musuh ketika perlu. Ia mengadu domba kota-kota Yunani satu sama lain agar tidak bersatu. Ia menggunakan propaganda untuk membuat dirinya terlihat sebagai sahabat Yunani. Pada akhirnya, banyak kota Yunani memilih tunduk tanpa melawan. Namun bagi sebagian lainnya, terutama Athena, Filipus dianggap ancaman yang harus dihentikan. Bagian 5, Olimpias dan lahirnya sang penakluk. Di antara semua pernikahan politiknya, ada satu yang kelak mengubah dunia, Olimpias dari Epirus. Wanita itu liar, berani, sangat cerdas, dan memiliki karisma yang kuat. Dari rahimnya lah lahir Alexandros, anak laki-laki yang kelak menjadi penakluk Imperium Persia. Filipus mencintai anak itu dengan caranya sendiri. Ia menunjuk tutor-tutor terbaik, termasuk seorang filsuf bernama Aristoteles, untuk mendidik Alexandros. Ia mengajarinya berkuda, memimpin pasukan, dan mencintai kemuliaan. Namun hubungan Filipus dan Olimpias tidak harmonis. Intrik istana makin besar. Para istri, para bangsawan, dan para jenderal mulai bersaing memperebutkan pengaruh. Di tengah badai itulah Filipus terus memperluas wilayahnya. Bagian 6, puncak kekuasaan pertempuran Chaironea. Puncak kejayaan Filipus terjadi dalam pertempuran Chaironea ketika ia memimpin pasukan Makedonia menghadapi koalisi Athena dan Thebes, dua kekuatan terbesar Yunani. Di sana Alexandros yang masih remaja ikut bertempur sebagai komandan kavaleri untuk pertama kalinya menunjukkan kegemilangan yang kelak membuat namanya dikenal di seluruh dunia.
Kemenangan di Chaeronea membuat seluruh Yunani takluk di bawah hegemoni Filipus. Ia tidak menghancurkan mereka, sebaliknya, ia mengundang mereka ke Korintos dan membentuk Liga Korintos, sebuah persekutuan negara-negara Yunani yang dipimpinnya. Tujuan Liga itu satu, invasi besar-besaran ke Kekaisaran Persia. Filipus, bukan Alexandros yang pertama kali merencanakan penaklukan Persia. Ia ingin membalas penghinaan lama, memulihkan kehormatan Yunani, dan membangun kekaisaran yang lebih besar dari apapun yang pernah dikenal dunia. Persiapan pun dimulai. Bagian 7, kehancuran yang datang dari dalam. Saat seluruh dunia berada dalam genggaman, justru istana Makedonia penuh racun dan pengkhianatan. Para jenderal iri akan kedekatannya dengan Alexandros. Para istri cemburu dan saling menjatuhkan. Beberapa bangsawan khawatir, Filipus akan memberikan takhta kepada anak dari istri lainnya. Dan Filipus sendiri mulai dicurigai karena menikah lagi, menimbulkan rumor bahwa Alexandros bukan lagi pewaris utama. Di tengah keruhnya politik istana itu, kecurigaan tumbuh, dendam mekar, dan rencana pembunuhan diam-diam disusun dalam bayang-bayang lorong istana Pella. Bagian 8, Hari Kematian Sang Raja. Pada suatu hari sakral, ketika Filipus menghadiri festival besar dan disambut rakyat sebagai pahlawan, ia berjalan melewati jalur, prosesi tanpa mengenakan baju, zirah, sebuah kebiasaan yang menandakan kepercayaan diri dan keagungannya. Tetapi di tengah kerumunan, seorang pengawal kepercayaannya sendiri, Pausanias, melompat maju. Belati berkilat. Dalam sekejap, Raja Filipus yang kedua ditikam di dada. Rakyat berteriak. Pengawal mengejar sang pembunuh. Tetapi tidak pernah ada kejelasan pasti apakah Pausanias bertindak sendiri atau ada tokoh-tokoh besar di balik pembunuhan itu. Sebagian sejarawan menduga ada intrik politik besar di sana. Ada pula yang menuding para musuh internal yang merasa terancam. Namun satu hal pasti, jatuhlah sang lelaki yang mengubah dunia, tepat ketika ia hendak memulai penaklukan terbesar dalam sejarah. Epilog, warisan yang melampaui abad. Filipus wafat pada usia sekitar 46 tahun, usia yang masih muda, namun ia telah menyatukan Makedonia, menaklukkan suku-suku barbar, menundukkan kota-kota Yunani, membangun tentara paling kuat di zamannya, menciptakan dasar kekaisaran terbesar Yunani, dan membesarkan seorang anak yang akan menaklukkan Persia. Tanpa Filipus, tidak akan ada Alexandros Agung. Tanpa Filipus, Yunani mungkin tetap terpecah. Dan tanpa Filipus, dunia tidak akan pernah menyaksikan perjalanan penaklukan yang mengubah peta sejarah. Ia gugur sebelum mimpinya terwujud. Namun melalui anaknya, mimpi itu hidup dan melampaui imajinasi siapapun. Apa saja yang dilakukan Raja Filipus yang kedua selama hidupnya? Nomor 1, mereformasi total militer Makedonia. Filipus menciptakan sistem militer paling modern pada zamannya, membentuk falanks Makedonia dengan tombak panjang Sarisa, melatih pasukan dengan disiplin tinggi, menciptakan Cavalry Companion, pasukan kuda terbaik di dunia kala itu, memperkenalkan latihan militer reguler bukan musiman, menggabungkan infanteri, kavaleri, pemanah, dan mesin kepung menjadi satu sistem. Reformasi ini menjadi fondasi keberhasilan Alexandros Agung. 2. Menyatukan Makedonia yang kacau. Saat naik takhta, Makedonia hancur oleh pemberontakan dalam negeri, ancaman Iliria, invasi Trakia, campur tangan Athena. Filipus mengalahkan para musuh itu satu persatu, mempersatukan seluruh wilayah Makedonia menjadi kerajaan yang kuat. 3. Mengalahkan suku-suku besar di sekitar. Selama pemerintahannya ia mengalahkan Iliria yang selama ratusan tahun menjadi ancaman, menundukkan Trakia, menaklukkan kota-kota penting di pesisir Makedonia, mengontrol jalur perdagangan emas dan perak. Makedonia menjadi negara terkaya di kawasan. 4. Menguasai kota-kota Yunani. Dengan diplomasi cerdas, pernikahan politik, dan perang, Filipus menundukkan Tesali, mengalahkan koalisi Athena dan Thebes dalam pertempuran Chaeronea, memaksa kota-kota Yunani tunduk pada hegemoni Makedonia. Ia tidak menghancurkan mereka, melainkan menjadikan mereka bagian dari aliansi yang lebih besar. 5. Mendirikan Liga Korintos. Filipus membentuk organisasi politik pertama yang menyatukan hampir seluruh Yunani. Disebut Liga Korintos, Filipus menjadi pemimpin tertinggi, hegemon. Setiap negara Yunani mengakui otoritasnya. Tujuan resmi Liga, menyerang Kekaisaran Persia. Ini pertama kalinya Yunani bersatu dalam satu kepemimpinan. 6. Merencanakan invasi besar ke Persia. Dialah orang pertama yang menyusun rencana penaklukan Persia, mempersiapkan pasukan, logistik, dan pangkalan militer, mengirim mata-mata ke Asia Kecil, mengirim pasukan kecil sebagai awal kampanye. Alexandros hanya meneruskan rencana ayahnya. 7. Mengembangkan kota-kota dan ekonomi Makedonia. Filipus meningkatkan kemakmuran negaranya dengan membuka tambang emas dan perak baru, memperluas perdagangan internasional,
membangun jalan dan benteng baru, mendirikan kota-kota frontier untuk mengamankan wilayah. Ini membuat Makedonia menjadi negara yang kaya dan stabil. 8. Menggunakan pernikahan sebagai senjata diplomasi. Filipus menikah berkali-kali untuk memperkuat aliansi politik dengan Epirus, dengan bangsawan Makedonia, dengan kerajaan di sekitar, dengan keluarga penting untuk menghentikan perang. Setiap pernikahan adalah langkah strategis untuk memperluas kekuasaannya. 9. Menjadikan Alexandros sebagai pewaris yang kuat. Ia menunjuk guru-guru terbaik, termasuk Aristoteles, melatih Alexandros berkuda dan memimpin pasukan, mengikut sertakannya dalam pertempuran, termasuk Chaeronea, membentuk lingkaran teman setia di sekitar Alexandros. Hasilnya, Alexandros siap memimpin sejak remaja. 10. Menciptakan kekaisaran terbesar Yunani sebelum Alexandros. Pada akhir hidupnya, Filipus telah menguasai seluruh Makedonia, mengendalikan seluruh Yunani, mengamankan perbatasan melawan barbar, merencanakan invasi besar yang belum pernah dilakukan orang Yunani sebelumnya. Ia menjadikan Makedonia kekuatan utama di dunia. 11. Meninggal akibat pembunuhan politik. Filipus gugur ditikam oleh pengawalnya sendiri, Pausanias, pada hari festival besar. Banyak yang menduga pembunuhan itu terkait intrik istana, perebutan takhta, atau konspirasi politik. Namun misterinya tak pernah terpecahkan sepenuhnya. Simpulan. Selama hidupnya, Raja Filipus yang kedua membangun militer paling kuat di dunia, menyatukan Makedonia, menundukkan Yunani, memperkaya negaranya, merencanakan penaklukan Persia, dan mendidik Alexandros yang kelak menaklukkan dunia. Warisan Filipus begitu besar sehingga banyak sejarawan berkata, tanpa Filipus tidak akan ada Alexandros Agung.